Akhirnya pihak Kemenag merespons, pihak panitia penyelenggara sholat id di DIY itu yang membuat para jamaah berhamburan karena sang khatib berkhutbah tentang kecurangan pemilu. Coba kita akan lihat responnya seperti apa, saudara. Nah, sebelum kita melihat respons dari Kemenag dan panitia, mari kita lihat secara utuh. Ini beberapa video yang saya temukan. Ini versi yang paling sempurna. Kita benar-benar melihat jamaah itu berhamburan dan meneriaki sang khatib. Dan sang khatib nyelonong aja terus khutbah. Padahal jamaah itu udah berhamburan. Udah sangat dipermalukan itu sang khatib. Oh, kita lihat dulu nih. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Berpegang teguh oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha berkehendak dan Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta, ya Allah, telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau, ya Allah. Amin, menjadi Presiden RI 2024. Ya Rabb, Engkau maha berkehendak, ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi, ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Dari mana nih semua ibu-ibu ini? Dari ABPRI 24. Anies Jakarta mana? kita dari Ciputat. Sebetulnya kita ada di pusat, ya. Terus kita ini lahir 17 Agustus 2021. ABPRI 24 itu Anies Baswedan Presiden RI 2024. Bang, kita nggak butuh bansos, kita butuh lapangan pekerjaan. Karena uang bansos itu nggak bakalan cukup untuk hidup berkelanjutan. Anak abah orang kaya semua. Orang kaya semua. Bang,
kita nggak butuh bansos, kita butuh lapangan pekerjaan. Orang kaya semua, tapi butuh lapangan pekerjaan. Orang kaya semua, gimana caranya kita kaya tapi nggak kerja? Gimana ceritanya kita kaya tapi kerja juga membutuhkan? Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan momen kontroversial saat sebagian jamaah meninggalkan lokasi salat Idul Fitri di lapangan Tamanan, Banguntapang, Bantul, DIY. Video tersebut menampilkan jamaah meninggalkan lapangan saat khatib menyampaikan khotbah yang menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Menanggapi kejadian ini, panitia telah mengoreksi diri dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Kemenak pun mengimbau masyarakat untuk mematuhi panduan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang di tempat dan waktu lainnya. Oke, sengaja saya campurkan dengan pendukung Anies nenek-nenek yang datang ke open house, yang berdoa kepada Allah agar memenangkan, memberikan takdirnya, memenangkan Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan saya, bila pada akhirnya Allah tidak memberikan kemenangan kepada Anies, siapa yang akan disalahkan? Allah yang akan ikut diseret, disalah-salahkan. Nggak apa-apa berdoa seperti itu, tapi jangan kau bumbu-bumbui sebagai wah orang lain zolim, orang lain seolah biadab, musuh Allah dan lain sebagainya. Ya, bila doa Anda tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah karena berdoa suatu yang buruk kepada yang lain, kalau berdoa nggak apa-apa, silakan minta kemenangan. Allah memberikan takdirnya untuk memenangkan Anies. Jangan sambil menjelek-jelekan orang lain. Ini kan pendukung Anies ini udah tercuci otaknya tuh, seolah-olah Anies lah membawa tonggak suci kenabian yang akan merubah seluruh tatanan dunia. Seolah-olah kan kayak gitu. Betapa ekstrim itu pemahaman pendukung Anies. Ya, seolah-olah dunia ini akan runtuh bila Anies tak jadi presiden. Seolah-olah Indonesia ini akan hancur, akan bubar bila Anies tak jadi presiden. Santai aja bos. Anda udah dipermainkan tuh oleh para aktivis pendukung Anies tuh. Anda nenek-nenek udah tercuci otaknya oleh para pendukung Anies tuh, tim ses Anies tuh, seolah menganggap bahwa persoalan politik ini persoalan ukhrawi, perang Badar, perang melawan hak dan batil. Ya, bentar, telepon. Halo. Ayo mangkat. Ngirim si Agus mangkat. Ayo. OTW. Oke, itu ya. Saya ditelepon harus segera berangkat. Intinya bahwa ini respon yang sangat luar biasa dari masyarakat kepada orang yang merasa paling mewakili atas nama rakyat dan merasa bahwa mungkin dengan khutbahnya itu akan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ternyata enggak, masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat mengambil sikap bahkan meninggalkan orang yang memprovokasi di momen Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat tepat sekali.